Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asraf Nanda Priyanto, mahasiswa dari Universitas Harapan Bangsa Purwokerto dari Fakultas Kesehatan Prodi S1 Keperawatan. Di sini saya akan memaparkan proposal skripsi saya yang berjudul Gambaran faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemandirian lansia dalam pemenuhan activity of daily living. Di sini saya akan memaparkan beberapa poin, diantaranya adalah yang pertama latar belakang, kemudian ada rumusan masalah, kemudian ada tujuan penelitian, kemudian ada desain penelitian, kemudian strategi pencarian literatur, ada kriteria inklusi dan eksklusi, kemudian yang terakhir adalah sintesis data. Lansia menurut World Health Organization atau WHO dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia, di mana lansia adalah seseorang yang telah memasuki usia 60 tahun ke atas. Sedangkan menurut Aziza tahun 2019, lanjut usia adalah bagian dari proses tumbuh kembang, di mana artinya adalah manusia tidak secara tiba-tiba menjadi tua, tetapi berkembang dari bayi menjadi anak-anak, kemudian menjadi dewasa, dan pada akhirnya menjadi tua. Semua orang pasti akan mengalami proses yang namanya menjadi tua atau menua. Dan masa tua merupakan masa hidup manusia yang bisa dibilang adalah masa yang terakhir. Pada masa ini, seseorang akan mengalami kemunduran fisik, mental, dan sosial secara bertahap. Berdasarkan laporan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dirjen P2P pada tahun 2019, Indonesia mulai memasuki periode aging population atau penduduk tua, di mana terjadi peningkatan usia harapan hidup yang diikuti dengan peningkatan jumlah lansia. Meningkatnya penduduk lansia dari 18 juta jiwa atau 7,56% pada tahun 2010 kemudian menjadi 25,9 juta jiwa atau 9,7% pada tahun 2019 dan diperkirakan akan terus meningkat pada tahun 2035 menjadi 48,2 juta jiwa atau 15,77%. Fenomena aging population ini sebenarnya bisa secara tidak langsung bisa memberikan pengaruh positif terhadap pembangunan nasional. Apabila kelompok lansia ini bisa mandiri, berkualitas, dan tidak menjadi beban masyarakat. Kemudian pada tahun 2019 di Indonesia terdapat 5 provinsi dengan presentasi penduduk lansia terbanyak. Di antaranya adalah Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak 14,50%. Kemudian ada Jawa Tengah 13,36%, kemudian Jawa Timur 12,96%, kemudian ada Bali 11,30% dan Sulawesi Utara 11,15%. Kemudian berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas tahun 2019 menyebutkan bahwa lansia usia 60 sampai 64 tahun mencapai 77.147 jiwa dan usia untuk lansia untuk usia 65 sampai 69 tahun mencapai 55.965 jiwa. Kemudian untuk usia 70 sampai 74 tahun berkisar 38.039 jiwa. Kemudian untuk usia 75 ke atas berjumlah 55.131 jiwa. Dikutip dari jurnal Suryadi tahun 2019,
Menurut WHO, Jepang adalah merupakan salah satu negara dengan tingkat usia harapan hidup tertinggi di dunia. Dengan angka rata-rata usia harapan hidup penduduk Jepang mencapai 83,7 tahun. Jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan Indonesia yang hanya mencapai 69,1 tahun. Usia harapan hidup wanita Jepang lebih tinggi lagi, yaitu 86,8 tahun. Angka harapan hidup yang tinggi di Jepang ini dikarenakan rendahnya jumlah kelahiran, sehingga populasi penduduk lansia di Jepang akan jauh lebih banyak daripada usia lainnya dan pada tahun 2050 nanti. Kemudian dari peningkatan jumlah penduduk lansia ini akan membawa berbagai dampak. Salah satunya adalah peningkatan angka ketergantungan. Ketergantungan pada lansia disebabkan karena lansia mengalami kemunduran fisik maupun psikis. Hal tersebut mengakibatkan lansia akan mengalami hambatan mobilitas fisik yang dapat mempengaruhi tingkat kemandirian lansia. Kemandirian sendiri bisa didefinisikan sebagai kemampuan seseorang untuk melakukan aktivitas sehari-harinya secara mandiri dan tidak bergantung pada orang lain. Jadi kemandirian itu adalah di mana seseorang mampu melakukan aktivitas sehari-harinya secara mandiri dan tidak bergantung pada orang lain. Kemudian ada penelitian terkait dari Ruhadi tahun 2016 tentang tingkat kemandirian lansia dalam activity daily living yang dilakukan di Panti Sosial Tresna Ureda Senjarawi, Kota Bandung, dengan jumlah responden 21 dengan usia 60 sampai 69 tahun. Dengan metode yang digunakan adalah Barker Index. Didapatkan hasil yaitu 3 lansia atau berkisar 14% lansia mandiri, dan juga terdapat 15 lansia atau 72% ketergantungan sebagian, dan terdapat 3 lansia atau 14% ketergantungan total. Dan dalam data yang ditemukan pada saat penelitian terdapat faktor yang mempengaruhi kemandirian lansia, yaitu ada faktor usia, imobilitas, dan mudah jatuh. Kemudian menurut penelitian dari HUREC pada tahun 2019 dengan judul Determinan Kemandirian Lansia dalam melakukan basic activity daily living di wilayah kerja Puskesmas Balauring, Kecamatan Omasuri, Kabupaten Lembata, NTT tahun 2018. Didapatkan hasil bahwa tingkat kemandirian lansia dalam melakukan activity of daily living dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor umur, jenis kelamin, pendidikan, status perkawinan, sumber pendapatan, status kesehatan, peran bidan, peran kader lansia, peran keluarga lansia, interaksi sosial, dan aktivitas fisik dan keaktifan lansia. Lanjut usia. Lanjut usia adalah bagian dari proses tumbuh kembang. Peningkatan jumlah penduduk lansia akan menimbulkan berbagai dampak, dan salah satunya adalah peningkatan angka ketergantungan, di mana ketergantungan pada lansia ini disebabkan karena lansia mengalami kemunduran fisik maupun psikis, dan hal tersebut akan mengakibatkan lansia mengalami hambatan mobilitas fisik yang dapat mempengaruhi tingkat kemandirian lansia. Banyak sekali faktor yang mempengaruhi tingkat kemandirian pada lansia, dan berdasarkan uraian tersebut maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut, yaitu apa sajakah faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemandirian lansia dalam pemenuhan activity of daily living. Kemudian ada tujuan. Untuk tujuan umum sendiri di sini yaitu adalah untuk mengetahui gambaran faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemandirian lansia dalam pemenuhan activity of daily living. Kemudian untuk tujuan khususnya adalah yang pertama,
untuk mengidentifikasi faktor usia yang dapat mempengaruhi tingkat kemandirian lansia dalam pemenuhan activity of daily living. Kemudian yang kedua adalah untuk mengidentifikasi faktor jenis kelamin yang dapat mempengaruhi tingkat kemandirian lansia dalam pemenuhan activity of daily living. Kemudian untuk yang ketiga adalah untuk mengidentifikasi faktor imobilitas yang dapat mempengaruhi tingkat kemandirian lansia dalam pemenuhan activity of daily living. Kemudian untuk yang keempat adalah untuk mengidentifikasi faktor mudah jatuh yang dapat mempengaruhi tingkat kemandirian lansia dalam pemenuhan activity of daily living. Di bab 2 ada desain penelitian, strategi pencarian literatur, kriteria inklusi dan eksklusi, dan sintesis data. Desain penelitian. Penelitian ini merupakan systematic review dengan menggunakan metode Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analysis, atau biasa disebut dengan PRISMA. Metode ini dilakukan secara sistematis dengan mengikuti tahapan atau protokol penelitian yang benar. Systematic review ini merupakan salah satu metode menggunakan review, telaah, evaluasi terstruktur, pengklasifikasian, dan pengkategorian dari evidence base yang telah dihasilkan sebelumnya. Untuk langkah-langkahnya sendiri adalah, atau prosedur dari systematic review ini adalah yang pertama, yaitu menyusun background and purpose, atau latar belakang dan tujuan. Tahap pertama yang dilakukan dalam systematic review itu menyusun latar belakang dan tujuan. Dalam skripsi ini dijelaskan latar belakang pada penelitian dengan penetapan tujuan, yaitu mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemandirian lansia dalam pemenuhan activity of daily living. Kemudian yang kedua adalah identifikasi masalah. Masalah penelitian ini adalah yaitu faktor tingkat kemandirian lansia dalam pemenuhan activity of daily living. Untuk yang ketiga adalah pencarian data. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pencarian data melalui website portal jurnal yang dapat dengan mudah diakses seperti Google Scholar, ScienceDirect, PubMed, ProQuest, dan EBSCO. Berdasarkan tema yang diambil, yaitu tentang faktor tingkat kemandirian lansia dalam pemenuhan activity of daily living. Kemudian yang keempat adalah screening. Topik yang dilihat penelitian ini yaitu kemandirian lansia dalam pemenuhan activity of daily living. Dengan topik tersebut, literatur yang diakses dalam proses penelitian ini dipilih berdasarkan kriteria jurnal yang diterbitkan dalam rentang waktu 5 tahun, yaitu 2015 sampai 2020, dan tipe jurnalnya adalah research articles. Kemudian yang kelima adalah penilaian kualitas, yaitu dengan melakukan eksklusi dan inklusi terhadap penelitian yang akan dimasukkan dalam systematic review berdasarkan kualitas. Kemudian yang keenam adalah ekstraksi data. Ekstraksi data dapat dilakukan jika semua data yang telah memenuhi syarat telah diklasifikasikan untuk semua data yang ada. Setelah proses screening dilakukan, maka hasil ekstraksi data ini dapat diketahui pasti berapa yang masih memenuhi syarat untuk selanjutnya dianalisis lebih jauh. Kemudian yang ketujuh adalah sintesis data. Melakukan sintesis hasil dengan teknik meta-analisis atau forest plot atau teknik naratif metasintesis. Naratif merupakan metode yang digunakan dalam mensintesis penelitian ini. Metode ini mengelompokkan data yang telah diekstrasi. Dalam tahap ini dilakukan pengelompokan data penting, kemudian dikaji secara mendalam dengan data, fakta, dan informasi yang diperoleh dari artikel penelitian tersebut, sehingga selanjutnya dapat diambil kesimpulan yang dapat menjawab tujuan. Kemudian ada strategi pencarian literatur. Yang pertama adalah protokol dan registrasi. Rangkuman keseluruhan dalam bentuk systematic review mengenai faktor tingkat kemandirian lansia dalam pemenuhan activity of daily living. Protokol dan evaluasi systematic review menggunakan alur bagan untuk menentukan penyelesaian studi yang telah ditemukan dan disesuaikan dengan tujuan dari systematic review. Kemudian yang kedua adalah database pencarian. Systematic review ini merupakan rangkuman menyeluruh beberapa studi penelitian yang ditentukan berdasarkan tema mengenai faktor tingkat kemandirian lansia dalam pemenuhan activity of daily living. Pencarian literatur
Ini dilakukan pada bulan Maret 2021. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang tidak diperoleh dari pengamatan langsung, tetapi diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Kemudian ada kata kunci perasaan tema yang diambil peneliti tentang faktor tingkat kemandirian dan hasil dalam pemilihan aktivitas daily living, maka peneliti melakukan pencarian data jurnal menggunakan kata kunci faktor atau vektor dalam bahasa Inggris, dan kemandirian, aktivitas sehari-hari atau activity of daily living, kemudian lanjut usia atau lansia. Kemudian untuk kriteria inklusi dan eksklusi. Proses pengolahan data menggunakan metode ekstraksi data dengan pendekatan POC, yaitu problem atau population, exposure atau event, outcome, studi, dan studi design. Untuk problem sendiri, population yaitu populasi yang digunakan dari jurnal peneliti terdahulu yang akan dijadikan sumber dalam penelitian ini. Populasi dalam hal ini adalah jurnal dengan populasi atau sampel adalah lanjut usia. Kemudian untuk exposure atau eventnya sendiri yaitu tema jurnal yang digunakan dari jurnal penelitian terdahulu yang akan dijadikan sumber dalam penelitian ini. Tema jurnal yang diambil adalah tentang faktor tingkat kemandirian. Kemudian untuk outcomes-nya yaitu hasil penelitian jurnal yang digunakan dari jurnal penelitian terdahulu yang akan dijadikan sumber dalam penelitian ini. Hasil jurnal yang diambil adalah tentang faktor tingkat kemandirian lansia dalam pemenuhan activity of daily living. Kemudian ada studi desain penelitian jurnal yang digunakan dari jurnal penelitian terdahulu yang akan dijadikan sumber dalam penelitian ini. Untuk proses pengumpulan datanya yaitu problem atau population, yaitu lanjut usia, inklusinya lanjut usia, exposure event, inklusinya tingkat kemandirian, kemudian outcomes-nya yaitu faktor yang penelitian kemandirian, dan studi-nya itu kuantitatif. Kemudian kriteria inklusi dan eksklusi penelitian. Untuk kriteria jangka waktu, untuk jangka waktunya untuk eksklusi itu waktu penerbitan tahun 2015-2020, eksklusinya di bawah tahun 2015. Kemudian untuk bahasanya itu bahasa Indonesia dan Inggris, eksklusinya bahasa lainnya. Kemudian untuk subjeknya itu lanjut usia lebih dari 65 tahun dan eksklusinya usia di bawah 65 tahun. Jenis jurnal, original artikel, bukan review penelitian. Eksklusinya literatur review, case study. Kemudian tema atau isi jurnalnya itu kemandirian lansia, inklusinya kemandirian lansia, dan eksklusinya adalah ketergantungan. Dan kemudian untuk jenis penelitian ini adalah kuantitatif, eksklusinya kualitatif. Dan yang terakhir adalah sintesis data. Systematic review ini disintesis menggunakan metode naratif dengan melompokkan data-data hasil ekstraksi yang sejenis sesuai dengan hasil yang diukur untuk menjawab tujuan. Jurnal penelitian yang sesuai dengan kriteria inklusi kemudian dikumpulkan dan dibuat ringkasan jurnal meliputi nama peneliti, tahun terbit jurnal, judul penelitian, metode, dan ringkasan hasil atau temuan. Ringkasan jurnal penelitian tersebut diurutkan sesuai alfabet dan tahun terbit jurnal sesuai dengan tujuan penelitian. Sekian dan terima kasih pemaparan dan penjelasan dari proposal skripsi saya. Apabila ada salah kata atau penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.